Kasus ibu bunuh anak di Brebes, satu tewas, dua lainnya luka parah. Pembunuhannya tentu sama sekali tidak dibenarkan, tapi jelas ada yang tidak sepenuhnya terungkap di sini. Berikut diskusi bersama Skolastika Sylvia. Kasus ibu bunuh anak di Brebes, satu meninggal, dua lainnya saat ini luka parah masih dirawat. Pembunuhannya tentu nggak bisa kita benarkan, tapi jelas ada sesuatu yang nggak terungkap di sini. Kita diskusi. Kita teriak minta tolong, buka pintunya, buka gitu. Ketika pertama mendengar kasus ini, tentu pertanyaan yang terlintas adalah kok bisa? Kok tega? Saya pun seorang ibu nggak pernah punya niatan untuk menyakiti anak sendiri. Dalam hal ini ibu kandung membunuh anak yang dilahirkan dari rahimnya sendiri. Sebelum kita menghakimi pelaku, tentu tanpa membenarkan perbuatannya, kita lihat dulu video lengkap pengakuan pelaku. Sebelum saya mati, saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak. Terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja, nggak perlu ngerasain sedih. Tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi, gimana? Harus mati biar nggak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya memendam puluhan tahun. Miris, udah pasti. Kasus-kasus semacam ini ibarat fenomena gunung es. Kasus kriminal ini cuma bagian permukaannya aja. Kalau kita lihat lebih jauh lagi ke bagian dalam, ada banyak banget masalah di sini. Ada masalah ekonomi, masalah rumah tangga, sampai masalah kesehatan mental. Intinya beban sudah menumpuk sampai pelaku ini nggak bisa mengatasi lagi dan ujung-ujungnya berpuncak pada pembunuhan. Proses membesarkan seorang anak, terutama anaknya masih kecil-kecil, ada yang bayi, semuanya balita begitu ya. Sudah tentu ini adalah stressful yang sangat berat bagi banyak ibu-ibu. Stressfulnya di sini masalahnya adalah karena hampir tidak ada waktu untuk rilis. Dia menjadi problem ketika tidak ada waktu untuk rilis. Situasi ini di mana seorang ibu tidak bisa merilis stresnya. Stres itu akan bertumpuk dan menimbulkan gangguan-gangguan yang lain. Pelaku saat ini masih menjalani tahap awal pemeriksaan kejiwaan. Masih jauh dari kesimpulan, tapi tim medis menemukan adanya indikasi trauma dan depresi yang dialami pelaku selama berbulan-bulan. Sepertinya ketakutan bila ketemu orang, terutama kalau ketemu laki-laki. Ya, tapi kenapa pasien belum mau menceritakan? Si pasien sendiri tampaknya latar belakangnya tidak ada, tetapi gangguan atau tekanan yang saat ini sudah dialami pasien sudah terjadi sekitar lebih dari 6 bulan. Itu yang pasien mau ceritakan ke saya. Saya baru sampai situ ceritanya. Untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda, saya mencoba mengumpulkan potongan-potongan kisahnya. Ada cerita yang saya dapat dari tetangga saat pelaku masih tinggal di Bekasi. Sebenarnya seperti apa sih sosok pelaku ini? Dikenal sebagai sosok yang seperti apa? Jadi kayaknya aku mulai kenal sama pelaku mungkin dari tahun 2014 kali ya. Itu pertama kali kenal gara-gara emang dia tuh rumahnya 4 rumah dari rumah aku doang. Dan dia kayak buka usaha salon gitu. Kan kalau misalnya aku lagi nyalon nih subuh-subuh, dia tuh kadang udah dalam keadaan tuh gendong anaknya sambil masak, sambil ngerjain customer coba. Kalau dari pengetahuan orang-orang sini ya, si pelaku ini ya bisa dianggap tulang punggung keluarga sih. Kalau bisa ditambahin ya tentang pelaku nih, orangnya tuh super lembut banget sama anak-anaknya gitu. Kayaknya jauh banget dari ibu yang suka melakukan kekerasan sama anaknya ya gitu. Jadi ini mungkin dari ibu lembut dan melakukan tindakan ekstrim aja gitu, tahu-tahu karena itu bukan dia biasanya yang kami kenal di Bekasi ya gitu. Cuman kami nggak tahu ada apa setahun belakangan ini dia pindah ke Brebes. Itu dia tadi situasinya kemudian berubah total saat pandemi karena usaha salonnya harus tutup dan pelaku serta anak-anak ini mereka harus pulang ke kampung halaman di Brebes. Ini memperlihatkan bagaimana pandemi bisa memberikan tekanan mental yang sedemikian berat. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini sebenarnya adalah kisah klasik.
Namun sayangnya selama pandemi kasusnya pun semakin meningkat. Seperti misalnya kasus kekerasan anak di tahun 2021 mengalami lonjakan yang luar biasa jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sama halnya dengan kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun kedua pandemi mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Itu tadi baru yang dilaporkan, yang gak tersentuh gak kalah banyak. Negeri ini punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi sejauh ini gimana perannya? Menteri PPPA dalam keterangan persnya sudah menanggapi kasus Brebes ini dan informasinya juga sudah memfollow up. Tapi tentu yang kita harapkan tidak hanya sebatas kasus ini, dalam lingkup yang lebih luas supaya apa? Di kemudian hari nggak ada lagi kasus-kasus seperti ini, nggak ada lagi ibu-ibu seperti pelaku KU ini. Apa yang sudah dilakukan? Saya mencoba membuka website dari Kemen PPPA, kemudian ada pilihan layanan publik, form pengaduan masyarakat. Nah, tapi ternyata sayangnya hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan sehingga belum bisa diaplikasikan. Lalu saya mencoba menghubungi call center Sapa 129, ini adalah call center yang dibuat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selamat datang di layanan Sapa 129. Saya sudah menunggu beberapa menit, tapi pada akhirnya putus tanpa jawaban. Jadi kalau saya adalah korban atau kalau saya ingin melaporkan kasus kekerasan anak ataupun perempuan yang saya ketahui, kemana saya harus mengadu? Kalau cuma mengandalkan negara, saya rasa butuh waktu lama untuk kasus-kasus semacam ini bisa selesai. Jadi siapa dong? Kita sebagai masyarakat bisa berperan untuk menjadi support system. Ayo, lebih peka sama lingkungan sekitar kita. Cukup fenomenanya aja yang seperti gunung es. Jangan sampai hati kita juga dingin seperti es. Saya Sylvia, terima kasih udah diskusi.